Meninggalnya 180 orang lebih dalam kerusuhan yang diciptakan oleh penegak keamanan mencoreng sekali lagi dunia kepolisian. Melontarkan gas air mata ke tribun membuat sesak berdesakan keluar di lorong sempit, terbatas oksigen, membuat tragedi kemanusiaan atas kelalaian dan ketidakprofesionalan aparat keamanan tercoreng. Yang kalau di negara maju dan kesadaran bernegaranya tinggi, bukan saja pejabat langsung mengundurkan diri, namun puncak pimpinannya pun menanggung malu dengan mengundurkan diri. Dan hal ini adalah budaya luhur yang sampai saat ini dalam masa reformasi, budaya mundur karena malu, karena gagal kelola tidak pernah ada dan tidak mungkin terjadi. Bangsa kita ini yang katanya berbudi luhur itu hanya ada di buku pelajaran, bukan di dunia nyata. Buku pelajaran sekolah itu seakan jadi fiksi, tidak pernah ada yang mempraktekannya. Sampai saat ini pernyataan maaf dari pejabat tertinggi, bela sungkawa atau kehadirannya atas tragedi ini mengunjungi korban atau apapun wujud simpati sedikit sekali, bahkan sepertinya tidak ada sama sekali, sepi. Gak penting itu nyawa 180 orang yang hilang itu, gak penting. Begitu kali di hati mereka ya. Gini kok masih mau jabat terus dan begini kok masih banyak yang menganggap benar bernegaranya. Ampun dah, gak tahu lagi bagaimana mengingatkannya. Ingat umur ada batasnya wahai pejabat. Ingat jabatannya pun ada batasnya. Berbaik-baiklah waktu menjabat. Sebelum peristiwa 180-an korban ini, berita tentang polisi tercoreng wajahnya karena Sambo yang membunuh ajudannya itu atas nama apa? Kerahasiaan atas perjudian. Raja 303 judi yang nilainya per tahun bisa sampai 100 triliun itu ternyata dilindungi mereka. Sambo salah satunya, begitukah? Yang parah, dalam merekayasa konstruksi, istri Sambo memakai tas mewah merek Gucci. Ya Allah ya Robbi, di masa paceklik harga-harga naik. Istri pejabat yang gajinya kita tahu berapa itu, bininya pakai tas harganya belasan juta, bahkan puluhan juta. Tepok jidat dah gua. Padahal jangan-jangan semalaman dia tuh gak tidur mikirin pakai tas apa ya besok. Ya udah ini aja deh yang paling murah, tas Gucci. Ampun dah gua. Pamer harta bini pejabat polisi ini menjadikan najwa narasi mengeneralisir kehidupan hedonis istri polisi ini yang suka pamer-pamer tas mahal. Padahal hanya beberapa istri polisi yang jabatannya basah dan gak tahan mental untuk pamer aja yang melakukannya. Saya pribadi pernah melihat di Paris, istri salah satu pejabat, oknum deh, bawa fotografer pribadi kemana-mana, difoto dan dinaikkan ke sosmed mereka. Gila, di Paris belanja bawa fotografer, gaji laki lu pejabat ya ketaker income-nya, tapi sudahlah, lupa gua. Mungkin dapat dari warisan orang tua mereka yang tajir melintir. Lupa. Oke, lanjutlah pamer-pamer. Lah memang kaya kok. Tidak semua polisi begitu, itu benar. Di level bawah banyak polisi yang memang abdi masyarakat, memang serve and protect people. Banyak. Hanya yang jabatannya basah, yang gak kuat mental aja kok yang pamer. Dikit kok mereka itu, gak usah digeneralisir. Wes, setuju ya? Memang sih di negara yang sistemnya lemah dan kepala negara tertingginya lemah manajemennya, memang terjadi masalah korupsi dan banyak. Penyalahgunaan bawahannya itu banyak. Mengambil anggaran dan tidak menghukum para koruptor itu banyak. Bahkan para koruptor bisa lagi menjabat dan menjadi anggota parlemen tanpa surat kelakuan baik, tanpa SKCK seperti yang terjadi saat ini. Tapi itu di Wakanda, bukan di Indonesia. Indonesia itu gak ada korupsi, gak ada pejabat yang main anggaran, pejabatnya gak ada yang mempermudah asing dengan memberikan izin asing keruk tanah air Indonesia. Gak ada anak pejabat yang jadi pejabat, tidak ada nepotisme dengan memanipulasi sistem politik, tidak ada yang memframing lawan politik sebagai kadrun, beda pendapat dianggap melawan pemerintah. Itu di Wakanda. Di Indonesia aman, damai, sentosa, bebas korupsi dan adil. Ini kita sekarang cerita Wakanda sebentar loh ya. Oke, mau ya? Begini kita ceritanya. Katanya hasil nikel selama 4 tahun terakhir naik dari 100 triliun transaksinya menjadi 300 triliun. Hebat ya Wakanda. Tapi sebentar, itu naik transaksinya negara Wakanda dapat apa? Dapat pajak. Berapa pajaknya? 10%. Dapat 30 triliun. Oh, tambah pajak-pajak lainnya 50 triliun. Wih, hebat ya Wakanda itu. Tapi ternyata perusahaannya bukan milik Wakanda, milik negara lain. Tapi ada pejabat Wakanda juga sebagai pemiliknya. Jangan-jangan itu pejabat dapatnya lebih besar dari pajak yang didapat negara Wakanda tersebut dari nikel. Itu asumsi kita loh sebagai negara tetangga loh ya, asumsi. Lalu pejabat tertingginya mengumumkan cerita sukses tersebut di Wakanda. Sementara beda kalau di Indonesia. Nikel di daerah yang sama punya Indonesia, itu prosesnya begini. Tanur
atau pembakar atau furnace. Dalam proses smelter kan bentuknya vertical kiln. Dari bentuknya kita semua tahu apa gunanya smelter itu. Begini kalau pejabat Indonesia yang membedakan dengan pejabat di Wakanda. Proses tambang adalah mengambil dan memilih ore atau earth yang banyak mengandung nikel diproses di smelter tadi. Maka output produknya adalah terpisahnya metal dan non-metal. Yang metal masih heterogen mineral, yang non-metal seleknya dibuang, bahasa kasarnya taiknya dibuang. Yang heterogen mineral tadi yang terdeteksi banyak dan murah adalah nikel. Ya dibayar kandungan nikelnya aja. Itu kalau di Wakanda. Beda dengan di Indonesia. Yang dibayar kalau di Indonesia adalah mineral kontennya. Maksudnya bagaimana? Dalam heterogen mineral isinya ada Ni atau nikel, ada Li atau lithium, ada Os atau osmium, ada Ir iridium. Ya kalau di Wakanda yang dibayar hanya nikel karena pejabatnya bermain. Kalau di Indonesia pejabatnya jujur, tidak mau mengalah dengan Tiongkok. Yang bayar ya harus mineral kontennya. Iridium dibaca 0,3%, osmium dibaca 0,7%, iridium dibaca 200 ppm. Semua dibayar, bukan hanya nikel yang 2,1% saja yang dibayar. Artinya apa? Dari setiap 1 ton ada 21 kg nikel plus 3 kg iridium plus 7 kg osmium. Ya bayar semua. Itu di Indonesia. Kalau di Wakanda sekali lagi yang dibayar hanya yang 2,1% itu saja. Di Wakanda itu menghasilkan 300 triliun. Kalau di Indonesia hasilnya 100 triliun. Karena itu Indonesia kaya. Di Wakanda hanya dapat 50 triliun negaranya. Tiongkok yang dapat 1000 triliun. Udah gitu di Indonesia perusahaannya milik lokal 100%. Inilah yang membuat Indonesia negara paling tinggi GDP-nya di tahun 2045. Kalau di Wakanda sulit, masih sibuk ngurusin Gucci sama nggak ada sepak bola di sana, garing.